Kota kecil di pinggiran Jawa Tengah itu mulai menggeliat dengan geliat modernisasi. Warung kopi kekinian tumbuh di setiap sudut, menyaingi kedai-kedai tua yang dulu pernah jaya. Salah satunya adalah kedai Senja, milik Surya, 37 tahun, seorang duda beranak satu, yang dulu diwarisi usaha ini dari ayahnya. Tapi sejak pandemi dan munculnya banyak pesaing, kedai itu sepi bak kuburan. Setiap hari Surya duduk di depan kedainya, menatap kosong ke jalan yang lengang. Hanya 1-2 pelanggan lama yang datang, lebih karena kasihan daripada butuh kopi. "Pak, kenapa nggak sekalian tutup aja? Daripada rugi terus," ujar Tika, karyawan sekaligus barista yang masih setia. Surya diam. Matanya merah, wajahnya sayu. Uang simpanan hampir habis. Anaknya butuh biaya sekolah. Utang menumpuk. Ia tak bisa menyerah. Malam itu, Surya pergi ke pasar malam. Bukan untuk berjualan, tapi menemui seseorang, Pak Gondo, lelaki tua berambut putih yang dipercaya orang-orang sebagai orang pintar, sekaligus penjual jimat penglaris. Di balik tenda lusuhnya, aroma kemenyan menyambut. "Aku ingin kedai itu ramai lagi, Pak. Aku butuh jalan keluar," ujar Surya, penuh putus asa. Pak Gondo menatap Surya lama. Lalu ia membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain hitam. "Ini bukan jimat biasa. Ini penglaris gaib. Tapi ingat, segala yang instan, ada bayarnya. Kamu siap?" Surya mengangguk. Pak Gondo menjelaskan. Di bawah kedai, harus ditanam tumbal tanah kuburan bayi. Lalu, setiap malam Jumat Kliwon, Surya harus meneteskan darah ayam hitam ke sudut dapur. Sebagai ganti, aroma masakannya akan menggoda siapapun yang lewat, dan pelanggan akan datang terus dan terus. Dengan ragu tapi nekat, Surya lakukan semuanya. Seminggu kemudian, keajaiban terjadi. Kedai Senja mulai ramai. Aroma soto dan kopi buatan Surya membuat orang tak bisa berhenti makan. Instagram penuh dengan review positif. Omzet naik drastis. Tika sampai kewalahan melayani pelanggan. Namun, perubahan itu disertai dengan hal-hal ganjil. Seorang pelanggan mengaku mencium bau anyir darah di balik aroma kopi. Seorang bocah yang suka main di sekitar kedai mendadak sakit dan meninggal. Dan setiap malam, Surya sering melihat bayangan kecil merangkak di dapur, tertawa dengan suara seperti anak bayi. Tika pun mulai curiga. "Pak Surya, ada yang aneh. Dapur itu, kadang saya dengar suara bayi nangis dari situ." Surya terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hingga suatu malam, saat Surya lupa melakukan ritual darah, kedai tiba-tiba mati lampu. Pelanggan lari ketakutan, dan di dinding, muncul jejak tangan kecil berlumuran darah. Pak Gondo muncul kembali, entah dari mana, berdiri di luar kedai sambil berkata, "Kamu lupa memberi makan mereka. Mereka lapar dan marah." Surya sadar, usahanya laris tapi kedainya kini bukan lagi tempat jualan. Itu sudah jadi altar gaib, tempat roh-roh kelaparan berkeliaran. Dan yang lebih mengerikan, tumbal selanjutnya mungkin bukan ayam, tapi manusia. Malam itu, angin bertiup kencang meski langit tak menurunkan hujan. Di dalam kedai Senja, lampu kedap-kedip seperti akan padam. Aroma kopi tak lagi harum seperti biasa, ada bau besi berkarat dan amis darah yang samar-samar tercium. Surya duduk di dapur, memegang pisau sembelih ayam yang belum sempat digunakan. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Ia tahu, ia lupa memberi persembahan. Tika yang masih berjaga di depan, tiba-tiba berteriak, "Pak Surya! Lampunya mati, Pak!" Dan benar, seisi kedai gelap seketika.
Hanya satu lampu kecil di dapur yang masih menyala redup. Lalu terdengar langkah kecil, tep tep tep. Surya menoleh. Dari balik kolong dapur, muncul bayangan kecil merangkak. Wujudnya samar, tubuh seperti anak bayi, tapi kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi runcing. Ia tersenyum dan tertawa. Kita lapar. Surya tergagap, tangannya gemetar saat mencoba mengambil ayam dari keranjang. Tapi makhluk itu menghilang dalam sekejap, lalu suara Tika kembali terdengar dari luar. Pak! Ada orang pindah. Surya berlari ke depan. Seorang pria berpakaian rapi, berjas hitam, berdiri di depan meja. Wajahnya pucat, senyumannya kaku. Matanya kosong. Ia memesan soto. Biasa 1 mangkuk. Dengan cekar. Suasana tegang tiba-tiba terasa normal kembali. Lampu menyala. Musik pelan terdengar. Pelanggan itu makan pelan, sangat tenang. Tapi ada yang aneh, ia makan dengan sangat cepat. Mangkuk pertama habis, ia minta 1 lagi. Lalu 1 lagi. Dan 1 lagi. Tika berbisik ke Surya, Pak, dia udah makan 4 kali. Tapi mangkuknya nggak pernah kelihatan kosong. Surya tertegun. Ia menoleh ke meja pria itu. Dan matanya membelalak. Soto di mangkuk itu tak pernah habis. Dan di dalamnya ada jari manusia. Tika menjerit. Surya menariknya ke dapur, membentaknya agar diam. Tapi teriakan mereka terlalu terlambat. Pria itu berdiri, tubuhnya mulai membusuk. Kulitnya mengelupas, menghitam, dan dari mulutnya keluar suara mengerikan. Perjanjian ini tidak bisa kau mainkan, Surya. Tumbal harus datang. Entah kau beri atau kami ambil sendiri. Lalu ia menghilang dalam asap hitam. Setelah malam itu, kedai kembali sepi. Pelanggan yang dulu ramai tak pernah kembali. Kabar beredar bahwa seseorang melihat tangan mencuat dari dalam soto. Seorang selebgram bahkan pingsan saat live review makanan karena mencium bau mayat dari dapur. Surya hampir gila. Ia mendatangi Pak Gondo dengan marah, menuntut jawaban. Kenapa mereka makin menggila? Kenapa mereka masih minta tumbal? Pak Gondo hanya tertawa lirih. Kau pikir mereka puas dengan darah ayam? Kau sudah membuat kedaimu menjadi pintu. Setiap sendok makanan yang kau jual adalah undangan bagi mereka yang lapar bukan manusia, tapi mereka dari alam bawah. Bagaimana caranya menghentikan ini? Pak Gondo menatap Surya tajam. Tutup kedai itu. Bakar. Dan berdoalah mereka tidak ikut keluar. Tapi, anakku, uang sekolahnya. Aku butuh kedai itu. Kalau begitu, bisik Pak Gondo, kau harus memilih, pelanggan atau anakmu. Salah satunya akan mereka ambil. Malam itu, Surya pulang ke rumahnya. Anaknya, Raka, 10 tahun, sedang tidur di ruang tamu. Tapi wajahnya pucat. Nafasnya berat. Dan saat Surya menyentuh keningnya, dingin. Di lantai, ada jejak kaki kecil, basah oleh darah, menuju arah dapur. Surya menjerit. Hujan turun deras malam itu, menambah kesuraman di rumah kecil Surya. Di dalam kamar, Raka, anak sematawayangnya, terbaring kaku. Napasnya tinggal satu-satu. Matanya setengah terbuka, bola matanya bergerak cepat seperti sedang bermimpi buruk. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Surya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan putranya yang dingin. Di pojok ruangan, bayangan hitam seperti asap mulai muncul, berputar pelan di sudut langit-langit, membentuk wajah-wajah menyeringai. Jangan ambil dia.
Ambil aku saja, bisik Surya lirih. Namun suara-suara itu menjawab dari kegelapan. Kau sudah memilih. Usaha atau keluarga. Tika tiba-tiba masuk dengan tubuh basah kuyup, napas terengah. Pak Surya. Saya lihat dari luar, dapur kedai itu menyala sendiri. Lampunya hidup. Seperti ada yang masak. Surya berdiri seketika. Ia tahu para arwah lapar itu mulai menjalankan kedai sendiri. Ia membungkus tubuh Raka dengan selimut tebal, memeluknya erat, lalu berkata, Tika, jaga anakku. Jangan biarkan siapapun masuk. Kalau aku gagal, bawa dia sejauh mungkin dari sini. Kedai senja tampak lebih hidup dari biasanya malam itu. Lampu-lampu menyala terang. Aroma soto menyeruak tajam ke udara malam, mengundang siapapun yang melewati jalan itu. Tapi bukan aroma biasa, ada bau daging gosong, darah basi, dan sesuatu yang lebih dalam, kematian. Surya melangkah masuk. Di dalam, para pelanggan duduk diam. Penuh. Tapi mereka semua bukan manusia. Wajah mereka pucat, sebagian membusuk, mata bolong, ada yang lidahnya menjulur sampai ke meja. Mereka makan dengan lahap. Suara sendok dan mangkuk beradu seperti simfoni neraka. Di belakang meja, ada dirinya sendiri. Tapi versi yang lebih tua, lebih menyeramkan, mata merah, gigi tajam, tangan penuh luka. Sosok itu tersenyum. Kita bisa hidup seperti ini selamanya. Kau bisa kaya. Anakku bisa sekolah ke luar negeri. Tak ada utang. Tak ada kelaparan. Surya menarik korek api dari saku. Tangannya gemetar. Bukan itu yang aku inginkan, gumamnya. Aku hanya ingin anakku selamat. Ia berjalan ke dapur, tempat semuanya bermula. Di bawah lantai kayu, ia menggali. Menemukan kain kafan kecil yang dulu dikuburkan, pengikat antara dunia ini dan arwah lapar. Ia menyiram bensin ke seluruh ruangan. Para makhluk itu mulai menyadari niatnya. Mereka berdiri dari kursi. Beberapa merangkak, beberapa melayang, semua mendekat. Tangan-tangan kering kerontang terulur padanya. Tidak ada yang boleh pergi. Surya menyalakan korek dan melemparkannya ke bawah. Ledakan kecil terjadi. Api menjilat cepat, membakar rak kayu, meja, dinding, dan makhluk-makhluk di dalamnya menjerit bagai ribuan bayi menangis. Aroma daging terbakar bercampur kemenyan dan darah. Dari luar, Tika melihat api membumbung. Ia memeluk Raka erat yang mulai sadar, tubuhnya mulai hangat kembali. Pak Surya. Keesokan harinya, kedai senja tinggal puing. Api melahap semuanya. Tidak ditemukan satupun jasad. Hanya abu dan arang. Raka sembuh tanpa penjelasan medis. Surya menghilang. Tak pernah ditemukan. Tapi kabar aneh masih beredar. Setiap malam Jumat Kliwon, dari bekas lahan kedai itu, tercium aroma soto. Ada yang bersumpah melihat pria tua berdiri di sana, menyendokkan soto ke mangkuk yang tak terlihat. Dan jika kau cukup sial untuk mendekat, kau akan ikut duduk di meja yang sama, dan tak pernah pulang. Setahun setelah kedai senja hangus terbakar, lahan itu masih kosong. Orang-orang setempat menghindar melewati jalan itu, terutama malam hari. Tak sedikit yang mengaku melihat bayangan duduk sendiri di tengah reruntuhan. Tapi dunia terus berjalan, dan akhirnya, lahan itu dijual murah ke seorang pendatang. Namanya Bayu. Lulusan jurusan kuliner, ambisius, dan penuh mimpi. Ia ingin membuka restoran pertama yang mengangkat cita rasa lokal. Saat ditawari lahan itu dengan harga separuh dari pasaran, ia tak pikir panjang. Tempatnya strategis. Dekat jalan utama,
banyak bekas pelanggan lama. Ini peluang, katanya pada istrinya, Dara, yang sedang hamil 5 bulan. Tak peduli cerita mistis yang beredar, Bayu tetap membangun ulang tempat itu. Tapi ia merasa aneh saat proses penggalian dimulai. Para tukang sering mengeluh soal bau busuk dari dalam tanah. Bahkan satu tukang tiba-tiba jatuh sakit dan mengigau, menyebut nama Surya. Surya, aku lapar. Malam sebelum pembukaan, Bayu duduk sendiri di ruang dapur. Ia menyalakan kompor untuk uji coba, ketika api tiba-tiba menyala 2 kali lebih besar. Aroma tak sedap muncul, seperti soto basi. Pikirnya hanya gas bocor. Ia padamkan kompor dan pulang. Hari pembukaan restoran Dapo Air Londo berlangsung sukses. Tempat itu penuh sesak. Menu khas seperti soto kudus, rawon, dan nasi koyor disajikan dengan sentuhan modern. Bayu puas. Ia bahkan menyisihkan sebagian keuntungan untuk tabungan kelahiran anaknya. Namun saat malam tiba dan restoran tutup, ada yang ganjil. Semua meja sudah dibersihkan. Tapi pukul 1 dini hari, satpam penjaga, Pak Rudi, mendengar suara sendok dan mangkuk dari dalam. Ia masuk. Lampu-lampu menyala sendiri. Dan di salah satu meja, terlihat seorang pelanggan tua duduk sendiri. Pakaiannya lusuh, matanya merah. Pak, restoran sudah tutup, ujar Pak Rudi gugup. Pria itu hanya menatap, lalu berkata lirih. Dulu, aku juga berpikir ini cuma tempat makan biasa. Tapi kini, aku tak bisa pergi. Lalu pria itu lenyap di depan matanya. Pak Rudi pingsan. Keesokan harinya, Bayu mengabaikan laporan itu. Ia lebih sibuk menghitung pemasukan yang melonjak drastis. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian serupa makin sering terjadi. Mangkuk ditemukan kosong padahal belum dipakai. Sendok berceceran meski dapur bersih. Seorang pelanggan melihat bayangan berdiri di belakang pelayan, lalu menghilang. Yang paling aneh, pelanggan tak bisa berhenti makan. Seorang pria makan hingga muntah, tapi tetap minta tambah. Seorang ibu mengaku tak bisa tidur karena terus memikirkan rasa soto yang mengikat lidah dan jiwa. Dara, istri Bayu, mulai resah. Aku mimpi, ada anak kecil mengetuk jendela rumah kita. Dia minta masuk. Mukanya hangus. Tangannya berdarah. Bayu semakin bingung. Dan malam itu, ia mendapat kunjungan tak terduga. Di luar restoran yang sudah tutup, berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat. Rambutnya panjang, matanya sayu, dan suara napasnya berat. Pak Gondo, kau pikir kau sedang membangun usaha, padahal kau membangunkan sesuatu yang seharusnya terkubur, katanya. Bayu menatap heran. Maksud Bapak? Tanah ini bukan tanah biasa. Ini pintu. Kau buka pintunya, mereka akan keluar. Dan kau harus bayar. Bayar apa? Pak Gondo berjalan pelan ke arah dapur, lalu menoleh. Setiap orang yang makan dan tak bisa berhenti akan memberi satu bagian dirinya pada mereka. Lidah, jiwa, atau anak yang belum lahir. Bayu tertegun. Apa maksudnya dengan anak? Pak Gondo hanya tersenyum samar. Selamat datang di kedai yang tidak pernah benar-benar mati. Bayu berlari pulang. Dara sedang menangis, perutnya sakit, darah merembes dari bawah gaunnya. Bayu panik dan membawanya ke rumah sakit. Dokter keluar setelah 2 jam operasi. Wajahnya suram. Bayi tak ditemukan. Rahim kosong. Seolah kandungan itu tak pernah ada. Bayu menangis. Di luar rumah sakit, dia mencium aroma soto yang sangat kuat. Tapi tak ada penjual dimanapun. Rumah Bayu kini sunyi. Dara hanya menatap kosong dari balik jendela, perutnya rata kembali seperti tak pernah hamil.
Sejak keluar dari rumah sakit, ia nyaris tak berbicara. Sekali waktu, ia hanya berbisik, aku masih bisa dengar suara tangisnya dari dalam tembok. Bayu mencoba tetap waras. Ia menyelam lebih dalam ke rutinitas restoran, berharap bisa menutupi kehilangan dengan kerja. Tapi malam-malamnya mulai dihantui mimpi. Ia melihat para pelanggan duduk tanpa mulut, hanya menatapnya dan menunjuk soto. Di tengah mereka, ada seorang pria tua dengan pisau di tangan. Mereka semua mengucapkan kata yang sama. Bayar. Suatu malam, setelah restoran tutup, Bayu mengecek rekaman CCTV. Dan apa yang ia temukan membuat bulu kuduknya berdiri. Pukul 1.03 dini hari, semua meja yang kosong mendadak terisi oleh sosok-sosok hitam. Mereka duduk, makan, tertawa, tanpa ada pelayan, tanpa makanan di meja. Tapi rekaman menunjukkan mangkuk bergerak sendiri, sendok terangkat tanpa tangan. Dan di meja paling pojok, duduk pria yang pernah dilihat Pak Rudi. Tubuhnya busuk, senyum menganga. Bayu memperbesar gambar. Itu Surya. Sosok pemilik kedai senja yang hilang. Kini jadi makhluk antara hidup dan mati. Ia menatap langsung ke kamera, lalu mengangkat jari telunjuk dan menunjuk Bayu. Tak lama setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi pada pelanggan. Seorang pemuda mengaku setelah makan di Dapur Erlondo, ia kehilangan indera pengecap. Makan apapun, rasanya hanya logam dan darah. Seorang gadis remaja muntah berhari-hari, tapi setiap muntahnya berbentuk seperti potongan daging manusia. Seorang bapak tua menjerit saat makan rawon. Ia merasa daging di dalamnya masih hidup, menggeliat di dalam mulut. Bayu mulai menerima lebih dari 30 aduan. Tapi anehnya, semua pelanggan tetap kembali. Bahkan mereka antre sejak pagi. Mereka ketagihan. Salah satu pelanggan wanita pernah berbisik kepadanya, soto Bapak bukan cuma enak. Rasanya, membuat saya lupa semua penderitaan hidup. Untuk sesaat saya seperti mati. Bayu akhirnya mendatangi Pak Gondo di rumah tuanya. Kali ini, dengan wajah kusut dan tangan gemetar. Berapa yang harus saya bayar? Bentaknya. Pak Gondo hanya menatap kosong. Sudah terlambat bertanya. Kau sudah bayar dengan anakmu. Sekarang giliran orang lain. Restoranmu kini jadi pintu berikutnya. Kau tak bisa tutup. Kau tak bisa berhenti. Karena para arwah itu sudah mencicipi rasa keserakahanmu. Bayu terduduk. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Buat mereka kenyang. Atau gantikan mereka. Gantikan? Jadilah pelayan mereka. Hidup di antara mereka. Sajikan makanan itu, dan jangan pernah berhenti. Karena jika kau berhenti, mereka akan datang ke rumahmu. Pak Gondo memberikan sebuah mangkuk tanah liat tua yang terikat dengan kain hitam. Ini milik Surya dulu. Gunakan hanya saat pelanggan tak kunjung pergi. Tapi ingat sekali kau isi dengan darahmu sendiri, tak ada jalan pulang. Malam itu, restoran dipenuhi pelanggan yang tak pernah pulang. Mereka makan perlahan, pandangan kosong, beberapa tubuhnya membusuk. Bayu berjalan ke dapur. Ia menaruh mangkuk tanah liat di meja, membuka perban di tangannya, dan meneteskan darah ke dalamnya. Lalu ia mengaduknya dan menyajikan soto merah kepada pelanggan terakhir yang belum pernah bicara sejak awal buka. Pelanggan itu mengangguk, menyeruput, dan tersenyum. Enak. Setelah itu, perlahan satu persatu makhluk itu pergi. Restoran kosong kembali. Tapi Bayu tahu, itu hanya untuk malam ini. Dari balik kaca, Dara berdiri menatap restoran. Ia tersenyum samar. Perutnya perlahan membuncit lagi. Tapi kali ini, bukan manusia yang tumbuh di dalamnya. Bayu memandangi meja makan kosong di dalam restoran Dapur Erlondo. Lampu-lampu masih menyala, tapi suasananya lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara sendok, tak ada tawa pelanggan. Hanya satu suara yang terus berputar dalam kepalanya. Jadilah pelayan mereka.
Jangan berhenti. Di rumah, Dara mulai berubah. Ia tak lagi pendiam, justru sebaliknya, terlalu tenang. Setiap pagi, ia memasak sesuatu di dapur, tapi saat Bayu mencium aromanya, ia merasa pusing. Seperti bau kemenyan bercampur darah. Saat ditanya, Dara hanya menjawab, "Aku sedang menyiapkan makanan untuk anak kita." Bayu tak berani bertanya lebih lanjut. Tapi malam itu, ia terbangun dan menemukan Dara berdiri di pojok kamar, membisikkan sesuatu ke arah perutnya yang mulai membesar. Suaranya bukan bahasa manusia. Suaranya seperti desisan ular dicampur erangan bayi. Esoknya, Bayu menerima kedatangan seorang tamu tua berjubah hitam, mengenalkan diri sebagai Ki Braja, seorang spiritualis yang pernah menangani kasus pesugihan kuliner di Banyuwangi. "Aku tahu aroma tempat ini. Bukan aroma makanan. Tapi darah arwah yang belum diterima langit," katanya. Bayu menunjukkan mangkuk tanah liat dari Pak Gondo. Ki Braja langsung menarik napas dalam. "Ini bukan sekadar wadah. Ini altar kecil. Penghubung. Sekali seseorang meneteskan darah di sini, ia sudah dianggap bagian dari perjamuan gaib. Kau bukan hanya pelayan, Bayu. Kau hidangan utama." Bayu tersentak. "Maksudnya? Cepat atau lambat kau akan dimakan balik oleh mereka. Jiwa, ingatan, bahkan tubuhmu akan jadi santapan. Kau pikir mereka hanya butuh makanan? Tidak. Mereka butuh pengganti. Dan kau akan jadi yang berikutnya." Bayu putus asa. "Lalu apa yang bisa saya lakukan?" Ki Braja menatap tajam. "Kau harus sajikan satu sajian terakhir. Sajian pemutus. Resep kuno yang hanya bisa dimasak satu kali. Tapi bahan utamanya adalah bayi yang belum lahir." Bayu langsung berdiri. "Tidak. Aku tak akan mengorbankan anakku lagi." Ki Braja mengangguk. "Kalau begitu, kau hanya punya satu jalan keluar, bunuh restoranmu sendiri. Bakar dari akar. Termasuk istrimu jika ia bukan lagi manusia." Malam harinya, Bayu pulang dengan rencana. Tapi rumah kosong. Dara tidak di kamar. Ia menemukan jejak darah dari lantai menuju ruang bawah tanah, yang dulu tak pernah mereka buka. Bayu menyalakan senter dan turun perlahan. Di bawah, ia menemukan altar dari tulang. Di atasnya ada boneka bayi dari tanah liat, dan mangkuk tanah liat yang sama seperti miliknya, tapi lebih tua, lebih retak, lebih hitam. Dan di sana, Dara berdiri dalam gaun merah, perutnya mengerikan, besar, menggeliat, dan berdenyut seperti kantung makhluk hidup. "Aku tahu kau akan sampai sini," ucapnya dengan suara yang bukan milik Dara. Suaranya berat, dalam, dan bergema. "Karena kau sudah jadi bagian dari mereka. Kau milikku sekarang." Perutnya membelah perlahan, memperlihatkan mata-mata kecil dan taring tajam di balik kulitnya. Bayu mundur, tapi tubuhnya terkunci. Ia menjerit. Tiba-tiba, altar menyala. Api hitam menjilat udara. Arwah-arwah pelanggan mulai bermunculan, duduk melingkar, menatap Bayu penuh lapar. Tapi sebelum semua gelap, Ki Braja masuk membawa beras kuning dan air bunga 7 rupa, melantunkan mantra pemutus pesugihan. "Wening, wening, wening bali menyang asalmu. Kang ngelakoni, bali dadi sejatine." Teriakan Dara menggema keras. Perutnya meledak, menghamburkan cairan hitam dan kepulan asap. Arwah-arwah itu menjerit, meleleh satu persatu. Mangkuk tanah liat retak, altar hancur, dan semua cahaya padam. Bayu terbangun di ranjang rumah sakit. Ki Braja duduk di sampingnya. "Dara, maafkan aku, Nak. Dia bukan Dara sejak berbulan lalu. Dia hanya wadah. Roh utama dari pesugihan kuliner itu butuh tubuh perempuan.
dan ia memilih istrimu." Bayu menangis diam-diam. Restoran itu kini rata dengan tanah. Dihancurkan oleh pihak desa dengan ritual pemurnian. Tapi di malam-malam tertentu, jika lewat lahan bekas Dapo Erlondo, orang-orang masih bisa mencium aroma soto merah. Dan kadang, mendengar suara Dara berbisik, "Sajian terakhir belum selesai." Tamat.